Setelah jalan tol, bandara, tambang emas, dan kepemilikan umum lainnya dijual murah. Kini Indonesia jualan pasir laut. Kebelet pengen bayar utang kali ya? Atau emang udah nggak ada uang lagi buat jalanin roda ekonomi negara? Ribuan dalih keluar. Kata Pak Jokowi, dengan menjual pasir laut bisa menjaga kelestarian ekosistem. Dan parahnya, ini diiyakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pak Luhut. Lebih lanjut katanya menguntungkan alur pelayaran dan akan menjaga keamanan pantai dari penambangan ilegal. Apalagi, kata Pak Ade, jualan pasir ini memberikan pemasukan bagi negara. Pak Jokowi, Anda perlu tahu, bukannya menjaga kelestarian ekosistem. Sebaliknya, penambangan pasir akan merusak lingkungan dan berdampak buruk pada warga sekitar. Berdasarkan laporan Environmental Reporting Collective, ada 4 dampak kerusakan akan terjadi. Pertama, penambangan pasir pantai menyebabkan abrasi besar-besaran yang dapat menenggelamkan pulau yang menjadi kawasan pertambangan. Kedua, penambangan pasir secara masif, ekosistem terganggu, baik karena pengerukan pasir maupun pencemaran yang ditimbulkan. Ketiga, rusaknya biota laut yang berdampak pada nafkah para nelayan. Keempat, ekspor pasir pantai untuk tujuan reklamasi negara lain juga mengancam kepentingan dalam negeri dan hanya menguntungkan pihak asing. Inilah hakikat politik demokrasi kapitalis. Adanya penguasa layaknya penjual, sedangkan rakyat adalah pembeli. Semua sumber daya dikeruk habis demi kepentingan oligarki. Dugaannya, ada persekongkolan jahat antara Singapura dengan Indonesia. Luhut Binsar Panjaitan baru saja menerima penghargaan bintang kehormatan dari Singapura. Apakah karena balas jasa atas impor pasir dari Indonesia? Di satu sisi beredar berita, ekspor pasir laut dibuka dan harapan investasi Singapura mengucur ke IKN. Berita-berita ini layaknya mozaik yang punya benang merah. Pada intinya, demokrasi kapitalisme biang kerok kerusakan negeri ini. Berbeda jauh dengan Islam. Dalam Islam, adanya penguasa punya kewajiban melindungi rakyatnya. Ibarat penggembala yang menjaga ternaknya dari terkaman serigala. Lewat syariatnya, penguasa berkewajiban mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sungguh, imam, pemimpin, itu laksana perisai. Di belakang dia, orang-orang berperang dan kepada dirinya, mereka berlindung. Inilah bedanya sistem politik dan negara dalam Islam dengan sistem demokrasi. Dalam demokrasi, meski dikatakan kedaulatan di tangan rakyat, realitanya rakyat tak berdaya ketika penguasa mengesahkan aturan yang merugikan rakyat. Negara tunduk pada kepentingan modal dengan dalih pemasukan untuk negara. Padahal, jutaan rakyat terdampak dan menderita karena kebijakan tersebut. Sudah saatnya penderitaan ini diakhiri. Kebijakan zolim ekspor pasir laut hentikan sekarang juga. Kembalikan kekayaan alam pada pemiliknya, yaitu rakyat Indonesia. Jangan menunggu alam marah karena muak dengan tingkah laku manusia.